warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Ada beberapa Ini jam berapa kita nanti? Jam 11 ya. Ya. Insyaallah. Mari. Dari brosur halaman 5 masuk ke 6 surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Mohon dijelaskan, orang yang mempersekutukan Allah itu termasuk orang zalim, Ustaz. Dijelaskan gimana? Ya udah jelas no itu ya. Allah itu perintahkan seluruh makhluknya ya. Perintahkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah itu pemilik segalanya. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rezekinya. Nanti kembali pun semuanya kepada Allah. Lalu tiba-tiba ada orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Ini kedzaliman luar biasa. Menyamakan sesuatu atau menyamakan seseorang punya kekuatan seperti Allah. Bergantungnya tidak hanya kepada Allah, tapi juga bergantung kepada yang lain. Ini perbuatan yang sangat zalim. Kan sudah berulang kali dijelaskan. Ibnu Abbas itu kan pernah mengatakan ya, kalau ada orang yang ngomong seperti misalkan laulaya la'atanal lusus al-barihah, jika bukan karena aku, niscaya semalam kampung kita didatangi oleh perampok, oleh pencuri. Jadi tidak datangnya rampok ke kampungnya dia nisbatkan pada dirinya, seolah-olah dia punya kemampuan untuk menolak madharat. Jadi tanpa sadar menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena fulan, kalau bukan karena dia dan lain sebagainya, itu andat. Dalam bahasa Al-Quran itu andat. Coba diingat ayatnya itu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu andat. Andat itu bagian dari syirik, bagian dari menyekutukan Allah. Tetapi andat itu lebih samar. Jadi tidak langsung nyembah berhala, tidak langsung nyembah batu, tidak langsung nyembah bintang, tidak langsung nyembah matahari dan lain sebagainya. Dia tetap nyembah Allah. Tapi di satu sisi
dia juga meyakini seseorang atau meyakini sesuatu itu punya kekuatan, punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat ataupun madarat. Itu andat. Mari Al-Baqarah 22. Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan an-niddu, andat itu jamak dari nid. An-niddu huwa syirku. Itu andat itu adalah bagian dari kesyirikan. Akhfa min dabibin namal ala sofati sauda fi dulumatil lail. Tetapi andat ini bagian dari syirik, tetapi dia lebih samar daripada semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ya tentu kita tahu, kalau ada semut hitam merayap di atas batu yang sangat hitam pekat di tengah malam gelap gulita, pasti tidak terlihat semut itu. Lah, andat lebih samar daripada semut tadi. Lebih samar andat itu. Biasanya orang tidak menyadari telah menyekutukan Allah dengan berbuat andat itu. Ka'ayyakular rajul, sebagaimana seseorang mengatakan, laulaya la'atanal lusus al-barihah. Jika bukan karena aku, niscaya kita semalam disatroni oleh rampok. Jadi tidak datangnya perampok, tidak datangnya pencuri ke kampung itu seolah-olah kekuatan itu ada pada dirinya. Umpama sing jaga dudu aku ngono. Nah ini loh. Biasanya orang kan tidak sadar. Kalau bukan karena saya, niscaya bisnis itu sudah berantakan. Kalau bukan karena saya, niscaya kita tidak selamat. Kalau drivernya bukan saya, niscaya kejadian tadi wis mesti nyemplung jurang. Nah ini loh adat. Ini satu kedzaliman. Menyamakan sesuatu punya kekuatan, menyamakan seseorang punya kekuatan seperti Allah. Dikiranya sukses dan tidaknya itu bukan karena Allah, tetapi karena dirinya, karena seseorang, karena benda-benda yang diyakini, jimat-jimat itu. Zalim itu, berbuat zalim kepada Allah. Zalim itu kan ada tiga. Zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain, zalim pada Allah. Berbuat zalim pada Allah itu saat menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah. Itu zalim pada Allah. Tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah, itu satu kedzaliman. Allah sudah perintahkan, fa'budni, sembahlah aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah begitu.
Allah ciptakan kita, Allah jamin rezeki kita, Allah berikan semuanya, Allah perintahkan sembahlah aku. Nah, kita sebagai makhluk wajib menunaikan kewajiban kita kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Lah kok tiba-tiba menyekutukannya? Bukan berarti terus tidak menyembah Allah, tetap menyembah Allah, tetap sholat, tapi ya percaya jimat. Nah, itu dolim. Nah, ini kalau tidak berhenti, ya sudah, resikonya tanggung sendiri. Faqad harramallah alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Maka berhenti total, mohon ampun kepada Allah, kemudian ikuti perbuatan syiriknya yang sudah dilakukan itu dengan berbuat baik sebanyak mungkin. Ya, ada lagi.